Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Suherdi, NPM 2208260203. Di sini saya akan mengerjakan tugas remediasi blok respirasi dengan judul emboli paru. Dimulai dari saya akan menjelaskan mind map saya, dimulai dari definisi. Jadi emboli paru sendiri adalah penyumbatan pada pembuluh darah di paru. Biasanya ini disebabkan oleh gumpalan darah atau bisa jadi dari komplikasi deep vein thrombosis. Kemudian emboli paru ini ada klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan ketajaman. Contohnya seperti emboli paru akut, kemudian ada emboli paru kronik. Kemudian klasifikasinya ada berdasarkan tingkat keparahan, di mana ada yang pertama emboli paru masif, kemudian emboli paru submasif, kemudian ada disfungsi eh, ventrikel kanan, kemudian ada nekrosis miokard, kemudian ada eh, emboli paru yang beresiko rendah. Kemudian ada juga etiologi dari emboli paru sendiri. Jadi penyebab utamanya itu yang sangat besar menjadi penyebab utama dari emboli paru sendiri adalah deep vein thrombosis atau DVT, kemudian ada gelembung udara, kemudian ada eh, lemak dari apa namanya? Lemak dari sumsum lemak dari sumsum tulang yang patah, kemudian bagian dari tumor dan juga cairan ketuban. Biasanya pada saat kehamilan pada ibu hamil. Kemudian ada faktor risiko dari emboli paru. Jadi yang pertama ada karena penyakit DVT, kemudian stroke, kemudian juga penyakit jantung. Kemudian juga bisa karena pasien sedang dalam masa pengobatan, misalnya seperti kemoterapi atau setelah melakukan operasi. Kemudian juga ada bed rest jangka panjang dengan contoh seperti pasien setelah melakukan operasi, dokter memberikan saran untuk pasien melakukan bed rest dalam jangka panjang. Itu juga bisa menjadi resiko terjadi emboli paru. Kemudian ada gangguan pembekuan darah yang seperti tadi akibat dari DVT, kemudian juga ada obesitas, kemudian bisa karena sedang hamil atau setelah melahirkan. Kemudian biasanya faktor resikonya itu terkena emboli paru ini rata-rata di usia 40 sampai 60 tahun ke atas. Kemudian memiliki kebiasaan merokok dan mengkonsumsi obat KB. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologinya. Jadi patofisiologi emboli paru sendiri, eh, jadi dia ketika trombosis vena dalam terjadi, maka eh, bekuan darah dapat keluar dan berjalan melalui sistem vena dan sisi kanan dan sisi sisi kanan jantung dan menetap di dalam arteri pulmonal sehingga bekuan darah tersebut juga dapat menyumbat sebagian atau seluruh pembuluh darah yang ada sehingga menyebabkan terjadinya emboli paru. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan ada gejala klinis dari emboli paru sendiri. Yang pertama, pasien bisa merasakan sesak nafas, kemudian nyeri dada, dan juga batuk berdahak, kemudian merasakan rasa pusing, aritmia, kemudian juga ada merasakan nyeri pinggang dan juga keringat berlebih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendiagnosa emboli paru, di mana kita lakukan awalnya anamnesis. Di sini kita bisa nanyakan apakah pasien tersebut memiliki riwayat DVT, karena tadi DVT merupakan komplikasi utama yang bisa menyebabkan emboli paru. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, kita jumpai
adanya tanda-tanda seperti deep vein thrombosis, riwayat deep vein thrombosis, kemudian juga, biasanya pasien demam, kemudian juga, takipnea, kemudian juga takikardi, dan juga, sianosis. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita lakukan tes darah, kemudian kita lakukan pemindaian dengan USG duplex, kemudian juga, kita lakukan CT scan, dan juga pulmonary angiografi. Kemudian setelah itu tegak diagnosa, pasien, setelah itu kita lakukan, tata laksana, kita lakukan pemberian obat antikoagulasi seperti apixaban dan warfarin. Kemudian kita lakukan pemasangan kateter karena emboli paru sendiri merupakan, komplikasi lanjut dari DVT yang termasuk, berat, dan juga, kemudian tata laksananya bisa kita lakukan bedah embolektomi. Selanjutnya, ada juga komplikasi dari emboli paru. Yang pertama ada efusi pleura, kemudian ada hipertensi pulmonal, kemudian ada henti jantung dan aritmia. Nah, jadi dari emboli paru sendiri prognosisnya, jadi ini tergantung pada beberapa faktor, dia termasuk seperti ukuran bekuan, kemudian keterlibatan, paru, dan adanya, suatu kondisi, keadaan yang, menjadi suatu faktor. Dan, untuk prognosisnya dari penyakit emboli paru sendiri, eee, kondisinya ini bisa membaik, tapi dengan seberapa cepat kita dapat menangani dan mengobati. Eee, dan juga cara pencegahan emboli paru sendiri, dengan cara, berhenti merokok, kemudian juga, minum air putih yang cukup, memiliki kebiasaan yang baik. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.